Jadi kita kembali lagi di pembahasan yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang mabni dan mu'rab. Teman-teman sudah mengetahui semua. Kita masih dalam pembahasan kata. Kalau teman-teman ingat, kita masih dalam pembahasan kata. Nanti kemarin kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda daripada kata. Tanda-tanda daripada kata dan begitu juga tanda-tanda dari kata kerja atau fiil dan juga tanda-tanda daripada al-harfu ataupun huruf. Nah, setiap dari ketiganya itu memiliki tanda masing-masing. Nah, setiap daripada benda-benda kata kerja, kata benda dan juga huruf itu memiliki tanda masing-masing untuk dapat dibedakan satu sama lain. Sesuatu dibedakan itu karena kenapa memiliki perbedaan. Kita nggak mungkin bisa membedakan kimama dengan tika kalau tidak ada perbedaan antara kimama dan tika. Kita tidak mampu membedakan apa bedanya air gunung dengan air dalam gelas dengan air yang ada di gunung, apa bedanya? Secara airnya kesegarannya sama. Secara airnya sama, kandungannya H2O, hidrogen dan oksigen. Cuman apanya yang beda? Tempatnya beda. Satu di tangan saya, satu di gunung. Jadi tingkat suhu udaranya juga beda. Karena tangan saya hangat dan di gunung dingin. Jadi sesuatu itu mampu ditunjuk. Satu itu kita mampu tunjuk itu atau ini atau di sana atau di sini, di atas, di bawah. Karena kenapa? Dia memiliki perbedaan. Jadi sesuatu yang Anda bisa tunjuk itu karena bisa memiliki perbedaan. Sesuatu yang bisa kalian tunjuk atau bisa kita ketahui, maka disebut dengan, maka dia menjadi subjek. Apapun yang kita ketahui, itu namanya subjek. Siapa objek? Salah. Apapun yang kita ketahui, apapun yang kita lihat, dengar, itu namanya objek. Siapa subjeknya? Kita. Satu-satunya yang tidak bisa kita tunjuk adalah diri kita. Kita nggak bisa nunjuk ini. Karena yang kita tunjuk fisik. Tapi sang subjek tidak bisa menunjuk dirinya sendiri. Objek lah yang bisa. Makanya kalian ini lihat tasbih. Lihat handphone. Lihat gelas. Lihat mouse. Semua yang kalian lihat tadi, itu adalah subjek. Kalian semua adalah objeknya. Dari semua yang kalian lihat itu, kenapa kalian bisa membedakan ini tasbih dan ini handphone? Karena memiliki perbedaan. Kalian bisa melihat perbedaannya dari ribuan perbedaan. Kalian pasti bisa mengurai perbedaannya. Antara yang ini dengan yang ini. Pertama ini di sini warnanya hitam, di sini warnanya coklat, ada merahnya, di sini hanya hitam polos. Ada putih-putihnya karena sudah tergerus oleh zaman. Kalian bisa membedakan. Kemudian ini segi empat, ini nggak jelas apa ini bentuknya, bundar lah apa gitu. Ini ringan, ini ribuan perbedaan yang bisa sehingga kalian bisa melihat, kalian bisa menunjuk bahwa ini handphone dan ini apa? Ini apa namanya, tasbih. Tapi nah, itu satu contoh. Nah. Terus apa yang membedakan ini dengan ini? Nah, apa yang membedakan? Sama. Sama nih, sama kan? Sama-sama putih, hitam, sama. Tapi apa yang membedakan? Tempatnya berbeda. Ada di sini, ada di sini.
Jadi tetap dua. Karena ada perbedaan tempat. Walaupun kesamaan dari banyak segi, tapi tetap bagi kita melihat ada perbedaan. Begitu juga dengan kata benda dan kata kerja dan huruf. Setiap dari mereka itu berdasarkan hasil daripada istiqra ulama atau berdasarkan hasil daripada ijtihad ulama. Ulama yang telah berusaha untuk bagaimana mencari itu perbedaan-perbedaan. Seperti kalau dialog semalam, Ustadz Mursyid mengatakan bahwa bagaimana mengetahui bahwa ini ilah dari suatu hukum, itu berdasarkan istiqra yang ada. Nah, jadi ini kapan kita mengetahui bahwa ini isim, ini huruf, itu dari mana kita ketahui? Itu dari istiqra. Istiqra dari para ulama nahwu mencari, oh ini masuk kategori isim, ini masuk kategori huruf, dan masuk kategori fiil. Dicari semua kesamaan, ditarik benang merah. Bahwa isim itu pasti bisa beralif lam depannya. Oke, kalau tidak bisa beralif lam, oke, gugur itu, dia tidak memiliki alif lam, seperti nama orang. Oh, bisa tanwin. Oh, berarti tanda keduanya tanwin, kalau isim. Oh, ternyata ada kata benda yang tidak tanwin, tapi dia adalah isim. Terus apa dong tandanya? Ada disebut dengan al-hadisu anhu. Kalau di buku ini, yaitu di buku Syarah Alfiyah kita baca, dia apa? Bahasanya adalah adalah alamat maknawiyah, atau di sini disebutkan al-hadisu anhu, yaitu bisa diceritakan. Misalnya kata Ahmad. Ahmad tidak beralif lam. Ahmad tidak bisa tanwin. Berarti bukan isim dong. Karena tidak bisa beralif lam dan juga tidak bisa tanwin. Maka apa tandanya? Nah, itu al-hadisu anhu. Bisa diceritakan. Nah, mampu untuk kita ceritakan mana ya tanda-tanda isim. Ada presentasi, Ustaz. Iya, saya ingat kok itu. Terima kasih sudah diingatkan. Nanti benar-benar. Ya, emang ada ya? Katanya ingat, Ustaz. Isni itu udah nunggu-nunggu, Ustaz. Nggak ada. Iya, astaga, Isni, aku lupa Isni. Oke. Nah, di sini dikatakan. Di sini dikatakan. Di sini dikatakan kalau dalam bahasa Alfiyah disebut dengan musnadun lil ismi. Nah, dia dimusnadkan. Nah, kalau kalau di Qatrun Nada disebut dengan apa? Disebut dengan alamat maknawiyah, itu musnad. Musnad itu apa? Dia bisa disandarkan. Misalnya dijadikan sebagai mudhof ilaih, atau dijadikan sebagai sifat, atau dijadikan sebagai khobar. Artinya kalau di bahasa yang lain di dalam apa? Bahasa lain di dalam kitab dalam kitab Qatrun Nada itu bahasanya adalah alamat maknawiyah, atau bisa dijelaskan. Cuman di Qatrun Nada tidak ada tentang bahwa tanda isim itu bisa dinida. Cuman dia bilang alamatul awal, alamatul akhir, dan maknawiyah. Nah, jadi cuman 3. Cuman di sini tambah alamat maknawi apa? Di sini ada bab, ada nidaknya. Nah, ini. Ada nidaknya dan ada jarnya. Nanti kalau kita kalian lebih udah, saya pengen dari antara kalian yang serius gitu. Nanti kita bisa banyak belajar gitu, komparasi antara satu kitab dengan kitab yang lainnya.
membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Itu kerjaannya anak marhala 2 gitu. Itu bukan lagi mendengar apa kata ustadz gitu, apa dikatakan pengajar, tapi lebih banyak kepada kritik, lebih banyak kepada bukan kritik dalam arti membangun, kritik dalam arti mengembangkan, kritik dalam arti memperluas pengetahuan, bukan kritik dalam arti gibah atau arti sinis atau tidak suka, tapi kritik dalam arti mencari kebenaran. Kalau kritik itu dalam bahasa Arabnya nakdun. Berasal dari kata Dia kritik dalam bahasa Arab berasal dari kata nakoda yang kudu, kan? Nakat. Nah, apa itu nakoda yang kudu dalam bahasa Arab? Yaitu adalah memilah antara itu kalau orang-orang memisahkan kita punya bukan bakso. Jadi kalau kalian pernah ke tambang emas, jadi kalau tambang emas itu kita punya wadah untuk bagaimana wadah itu kita pisahkan antara emas dengan batu-batu kerikil, kita melakukan nakodah yang kudu. Jadi nakat. Jadi kita melakukan penyaringan mana yang berharga dan yang tidak berharga. Jadi sama kalau kita menakat, tugas-tugas teman-teman di sini yaitu menakat. Menakat itu apa? Memberikan, memilah-memilah sesuatu pendapat yang lebih muktabar atau pendapat yang lebih baik untuk dipegang dalam keilmuan. Jadi kalau kita menakat seseorang itu bukan mengkritik atau menjatuhkan seseorang itu, tapi lebih kepada bagaimana memilah-memilah untuk diri kita sendiri sesuatu yang penting atau sesuatu yang lebih baik untuk kita jadikan pandangan hidup atau kita jadikan, kemarin kita belajar worldview atau bisa juga masuk ke ideologi. Nah, hanya kalau listening teman-teman bagus, banyak video-video ceramah ulama itu udah bagus banget belajar tentang pemikiran pemikiran Islam, pemikiran keislaman yang terbaru. Itu bagaimana saya dulu waktu masih baru selesai 2 tahun seperti kalian, memang nggak punya pikiran sama sekali tentang apa masa depan saya gitu. Misalnya saya mau jadi apa nanti, saya nggak terlalu begitu banyak pikirin gitu. Tapi saya lebih konsen gimana memahami teks. Jadi setiap pagi itu saya baca tafsir Mizan di pojokan sana itu, di pojokan belakang depan sekretnya pensil itu, tiap pagi duduk situ ambil kopi baca biarpun nggak paham baca aja. Nah, paling nyangkut grammarnya aja, grammarnya nyangkut tapi maknanya mungkin nggak nyangkut gitu. Wah, apa sih maknanya nih, susah banget. Baca terus buka internet lagi, nyari diskusi-diskusi yang via bahasa Arab. Terus habis itu saya ngadap ke Ustadz Akbar, ini kok saya dapat gini, bagaimana pendapatnya gini. Itu saya dengerin lagi pendapat Ustadz Akbar, saya nggak terima juga maksudnya apa semua yang disampaikan Ustadz Akbar ya. Saya tidak terima dalam bentuk itu kebenaran. Saya baca lagi, ulang, baca terus gitu. Dengerin ceramah, ada di kitab ini, saya download lagi kitabnya, cari. Nah, sampai waktu itu pernah ada ceramah ulama, dia begini, Said Kamal Hedari itu, dia bilang begini, bahwa ada kitab yang akan muncul 6 bulan kemudian, dia bilang 6 bulan kemudian, itu kritik terhadap kitab Sahih Bukhari. Nah, itu kitab hadis kritik terbaru yang keluar di Maroko. Setelah sampai saya dengar itu, langsung saya hubungin penulisnya di Maroko. Saya minta bukunya. Ternyata dikirimin juga gitu. Nah, jadi saya belajar dari situ. Walaupun bagaimanapun kalau kita mencari, insya Allah dapat. Walaupun nggak dapat apa yang kita cari, pasti dapat yang lain yang berharga juga. Waktu itu lama kan, saya dapatnya itu 2017 kitab itu, saya langsung minta sama penulisnya di Maroko. Nah, setelah itu
Setelah itu 2000 berapa kemarin? 2019 ya? 2016 kayaknya kalau nggak salah saya dapat kitab itu. 2019 kan Habib Alwi ngajar, saya kasih kitab itu, bilang, Habib saya punya kitab nih. Gini, dia kan ahli hadis. Jadi, nih saya punya kitab. Nah, oh iya ini saya dapat cari-cari gitu, udah lama banget. Bilang saya udah lama banget punya. Cuman saya nggak baca-baca gitu. Jadi menarik kalau memahami perdebatan atau perkembangan ilmiah mengenai suatu pendapat di di jagat di dunia internasional, makanya kita kan harus memahami bahasa dengan baik gitu. Nah, teknik bagaimana bisa cepat berbahasa adalah kalau kalian nggak bisa memahami grammar dengan baik, ya udah cukup memahami tulisan dengan baik. Jadi ini kitab Alfiah ini ditulis saja ulang, tulis ulang. Nah, itu akan menambah kecerdasan kita dalam memahami teks dengan cepat. Kita kembali lagi pada pembahasan kita. Kembali lagi di mana ya tadi ya? Mabni wal mu'rab ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang, saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang alasan daripada kenapa misalnya kemarin contohnya di sini, contohnya adalah kenapa suatu kata benda itu, isim, al-ismu itu dikategorikan sebagai mabni. Kenapa? Apa alasannya? Jadi ada alasannya juga. Misalnya di sini contohnya adalah jitana. Jitana. Ta di sini, kenapa dikategorikan ta di sini mabni? Dia isim, tapi kenapa dia mabni? Tanya. Dan nanya juga. Nah, di sini disebutkan karena keserupaan dari segi peletakan atau segi komponen hurufnya. Nah, al-harfu atau huruf itu mabni semuanya. Semua huruf mabni. Nah, karena kenapa? Secara peletakan, dia diletakkan biasanya 2 huruf. Misalnya Allah, ain lam, apa ini? Alif maksurah, 3. Kalau huruf rata-rata 2. Min, 2. Fi, 2. Apalagi? Huruf lagi, apalagi? Huruf ilah, 3. Ala, 3. Apalagi? Fi, Ustaz. Hah? Fi. Fi, 2. Fi, 2. Min, 2. Kah, 1. An, Ustaz. An? Ya, an, 2. Apalagi? An. Apalagi an, kah, ba, 1. An. Li, 1. La, 1. Ba. Ba, 1. Apalagi? Waw, 1. Au, 2. Pa, 1. Hatta, 3. Bukan huruf, sorry. Hatta bukan huruf, sorry. Bukan harful jar. Tapi ada yang menyatakan dia harful jar gitu. Si hatta ini ada juga yang mengatakan dia harful jar. Ada yang menyatakan si hatta adalah harful jar, ada juga yang menyatakan tidak. Hatta kalau dia dimaknai harful jar bisa, tapi ada yang menyatakan dia juga hatta itu harful jar, maaf. Hatta itu harful jar. Hatta itu harful jar, jadi hatta itu harful jar ya. Ya, hatta harful jar apalagi. Jadi maksud daripada kesamaan kenapa suatu kata benda itu mabni, itu dikarenakan kata benda itu serupa dengan huruf dari segi komponen hurufnya, dari segi wadahnya. Karena misalnya man. Kata man itu dari segi huruf hanya terdiri dari 2. Min dengan nun.
atau dari segi makna. Bahwasanya huruf tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, tapi memiliki makna lil ghair. Dia makna fi ghairihi. Dia punya makna pada selain dirinya, seperti kata min. Kita lihat huruf min. Min itu tidak memiliki makna tertentu. Bisa dari, bisa juga dari, bisa bermakna sebagian. Tergantung konteksnya. Maka dia disebut dengan huruf itu tidak memiliki makna secara mandiri, tapi maknanya ada pada selain dirinya. Jadi dua ya. Jadi kenapa sesuatu itu disebut dengan isim? Isim itu mabni? Itu karena dia memiliki keserupaan dengan huruf dari segi wada dan juga segi makna. Itu yang ingin kita bahas di sini. Kita sudah bahas kemarin di sini. Nah, silakan Isni melanjutkan apa yang saya sampaikan. Silakan Isni. Selena izin gak aktif kamera ya, soalnya jaringannya Oh, oke. jelek dari tadi keluar masih. Oke, Isni, oke. Cek dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang Ustadz udah sampaikan, bahwasanya isim itu dibagi ada yang mu'rob sama yang mabni. Nah, kenapa bisa mabni? Karena dia itu menyerupai huruf. Nah, di sini ada 4 penyerupaan antara isim dan huruf itu. Nah, yang kemarin yang sudah Ustadz bahas itu isim itu menyerupai huruf secara wada'inya, seperti jitana. Jadi ta dan nun di sini itu isim tetapi menyerupai huruf. Soalnya kan isimnya itu hanya satu huruf, karena setelah sebagaimana kita tahu bahwasanya huruf itu hanya terdiri dari 1 atau 2 huruf, seperti itu. Kan. Langsung aja ya yang ke nomor 2 pembahasan anak. Nah, jadi yang kedua itu isim menyerupai huruf dalam segi sibhul. Halo? Isni? Isni? Ada, cuman putus-putus. Ada, Putus soalnya ya? emang keluar masuk terus jaringannya. Ya udah, kameranya nggak usah diaktifkan, tapi ini dilanjutkan aja bacanya. Ini udah jelas belum Ustaz Sarana? Oke, suaranya jelas. Jadi yang kedua itu sibhul maknawi, yaitu dari segi maknanya. Nah, di sini contoh di dalam kitab ini yaitu lafaz mata dan huna. Nah, lafaz mata dan huna. Nah, ketika ada isim yang mengandung makna istifham atau syarat, itu hukumnya mabni. Nah, karena kan di dalam huruf itu ada huruf istifham dan huruf syarat. Maka jika ada isim yang maknanya menyerupai istifham dan syarat, itu mabni. Nah, seperti halnya Tika kedengeran nggak, Ti? Keluar masuk. Ada, baru kedengeran lagi. Iya, baru kedengeran lagi. Karena keluar terus. Nah, di sini dalam contoh mata. Nah, di sini mata di sini bisa digunakan untuk 2 fungsi, yaitu bisa untuk
maknanya syarat atau istifham. Seperti contohnya dalam kitab ini, kalau yang istifham, mata takumu. Nah, kalau untuk yang syarat yaitu mata takum, akum. Seperti itu. Nah, kalau contoh yang huna di sini itu mempunyai makna isim isyarah untuk menunjukkan. Tetapi di sini juga sibhul maknawi itu dibagi dua lagi, yaitu yang pertama, ada yang memang isimnya itu menyerupai huruf, yang dimana hurufnya itu sudah ada dalam golongan huruf seperti halnya mata. Mata itu kan huruf syarat, huruf istifham emang ada. Tetapi kalau pada contoh huna, kan ini isim isyarah. Nah, di orang Arab itu nggak ada huruf isyarah, jadi seharusnya mereka juga memiliki huruf yang berfungsi untuk isyarah. Seperti itu. Gitu, Titika. Ya, Jelas, lanjutkan. Jadi kesimpulan dari nomor 2 ini, sibul maknawi dari segi maknanya karena si mata sama si jadi kesimpulannya bahwasanya mata dan huna ini kenapa mabni? Karena dia itu memiliki makna istifham dan syarat seperti itu. Nah, pembagian yang ketiga yaitu sibhul niyabah, yaitu jadi dia tuh mempengaruhi tapi gak mau dipengaruhin. Egois gimana ya, egois. Jadi kayak huruf fi misalkan, dia tuh gak mau dipengaruhin orang lain, huruf lain atau kalimat lain, dia tetap seperti itu, mau keadaan bagaimanapun, tetapi dia itu mau mempengaruhi, misalkan fi faslin, harus jar, mempengaruhi. Jadi, bentar. Kalau contoh di sini tuh kayak daroki Zaidan. Nah, di sini daroki ini sebenarnya itu azrik fi'il amr. Jadi kayak yang Ustaz jelasin ada isim fi'il kayak soh kayak gitu. Nah, daroki Zaidan. Nah, si daroki ini dia mabni kan, dia tuh nggak bisa dipengaruhi oleh apapun, tapi dia mau mempengaruhi isim atau kalimat setelahnya seperti daroki Zaidan. Nah, si Zaidan ini di sini sebagai maf'ulnya. Seperti yang udah Ustaz sampaikan, maksudnya seperti contoh lain itu soh. Dia fi'il amr, tetapi dia bermakna amr, bermakna fi'il, tapi dia itu tidak bisa menerima ciri-ciri dari kata kerja. Mungkin segitu, bentar. Yang terakhir, yang keempat ya, langsung, aduh anak juga masih belajar. Yang keempat itu di sini apa? tes Hismi. Dia kedengeran nggak? Kedengeran cuman tadi ke Kedengeran. Ya. Pembagian yang keempat yaitu, jadi tadi yang ketiga itu pada isim fi'il, jadi dia tuh nggak bisa dipengaruhin tapi mau mempengaruhi yang lain kayak gitu, seperti huruf fi, dia nggak bisa dipengaruhi karena mabni, tapi dia mau pengaruhi isim setelahnya. Yang keempat dari sibhul iftikor lazim, apa maksudnya? Jadi dia tuh menyerupai huruf, tidak mempunyai maknanya sendiri, wajib membutuhkan pada kalimat lain, membutuhkan sandaran. Kalau di sini tuh setelahnya butuh pada silah. Nah, di sini contohnya ini pada isim mausul.
pada isim mausul. Kita tidak bisa hanya mengatakan alladzi karena dia tuh nggak ada maknanya, harus bersandar pada kalimat yang lain. Seperti ja'alladzina darabtuhu. Nah, baru itu bisa. Tapi kalau hanya alladzi tidak bisa karena dia tuh menyerupai keluar masuk. Udah. Nah, ya, aduh ini Ustaz keluar masuk terus. Jadi dia tuh isi mausul tuh gak bisa kalau berdiri sendiri seperti halnya huruf fi. Dia tuh kan huruf fi terus ala, ila, dia kan gak bermakna, gak ada maknanya, gak mempunyai makna sendiri kalau dia hanya berdiri sendiri. Membutuhkan pada kalimat lainnya. Seperti fil fasli itu baru kita mengetahui maknanya. Begitupun dengan isi mausul. Dia tidak bisa berdiri sendiri alladzi aja itu tuh gak bisa. Harus ada kalimat lain untuk memperjelasnya. Gitu. Jadi kesimpulan dari 4 ini yaitu yang pertama itu pada isim domir, yang mana dia itu menyerupai huruf dalam segi wad'nya. Terus yang kedua, yang memiliki mata dan huna, yang memiliki makna syarat dan istifham. Ini tuh dalam menyerupai huruf dari segi maknanya. Yang ketiga yaitu isim isyarah. Bukan. Yang ketiga itu isim fi'il. Jadi dia tuh dalam segi niabahnya. Kedengeran nggak? Ada his, ada. Ada. Jadi yang ketiga Ya, itu yang isim fi'il dalam segi dari sibhul niabahnya. Jadi dia tuh mau mempengaruhi tapi gak mau dipengaruhin. Kayak egois gitu pokoknya. Terus yang terakhir tadi itu isim mausul. Jadi isim mausul itu dalam sibhul iftikor lazim. Jadi menyerupai huruf wajib membutuhkan pada kalimat lain. Jadi dia tuh butuh sandaran, gak bisa berdiri sendiri. Kayak gitu Ustaz, mungkin kurang intinya gitu. Ustaz udah aja. Udah selesai? Gitu aja jelasinnya, intinya Ya. gitu kan. Ya, dibaca teksnya. Ya, dibaca teksnya. Yang mana Ustaz? Wasan. Baca Dibaca. teksnya. Astagfirullah, Ustaz harus dibaca. Dibaca teksnya. Ya, silakan dibaca teksnya. Baca aja Ustaz. Iya, baca lah. Kalau Ustaz bilangnya jelasin aja, gak suruh baca. Baca ya. Iya. Wasani sibul isim lahu fil ma'na wa huwa kismani ahadahuma ma asbahu harfan mawjudan wasani ma asbahu harfan goiro mawjudin pamisalil ula mata. Ini apa? Fa innaha mabniyah fa innaha mabniyah li Tun.
tun mabniyatun. Fa innaha mabniyatun Mabniyatun li syababi li syabahihi li syabahiha sabahiha harfi Ustaz? Al-har fil makna fa innaha al harfa fil oh makna. ya fil makna fa innaha tasta'milu tustu'malu lil istifhami nahu mata takumu walil syartin nahu mata takum akum wa fil halitaini Kain. bukan mana Ustaz wa fil Ini kain. Wa bisyarti kain. Bukan Ustaz, bukan di atasnya. Wa bisyarti kain. wali Oh iya. syartin bukan Nahu mata takum akum ya. Iya Ustaz. Nahu mata takum akum. Wa halatain iya. iya musabahatun Ya. liharfin Iya. Liharfin maujudin. annaha fi istifhami kal hamzati wa fi syarti ka anna wa misalusani huna fa innaha mabniyatun li syabahiha harfan ka anna yambaghi an yudi'a An yudo'ah. iya ada annya an yudo'a falamma yudo'a lagi kan Yudo'ah. wa dzalika li annal isyarata Ya bagus. makna minal ma'ani Maknan. maknan minal ma'ani fahakuha an yudo'a laha harfu yadullu kan Ya dulu alaiha kama wadu'u linafi ma walinahi la tamani lita walitarji laita iya laita walitarji litaroji la'alla nahu dzalika ini apa? wa nahu dzalika. Ya wa nahu dzalika. Sampai mana Ustaz bacanya? Ini aku berikan garis merah tuh. Oh, bacanya sampai bawah nih, sampai terakhir sini. Astagfirullah. Yang kedua aja. Lanjut. Santi. Apa? Lanjut. Banyak banget. Asmaul isyarati. Fabanaita asmaul isyarah. Asma'a sebagai maf'ulun bi. Oh iya. Asmaul isyarah li syabahiha. Syabahiha fil makna harfan muqaddaron. Nah, bagus. Lanjut. Ustaz banyak banget bacanya. Wasalisu syabahu lahu fi niyabati anil fi'li wa adamu ta'asiri ta'asuri bil amili wa dzalika ka asma'il af'ali
nahu daroki Rocky Zaidan. daroki zaidan fadaroki mabniun li syabahihi Hmm. biharfi fi kaunihi ya'malu wala ya'mal fihi Wala ya'malu fihi. ya'malu fihi ya wala ya'malu fihi goirihi Goiruhu. goiruhu kama anil harfa kadzalika wa tarozu Wah, taroza biqaulihi. tahroja Tarozaza. Za. ya Ustaz itu za Taroza. bikaulihi bila ta'assuri bila apa ini bikaulihi Bila ta'assurin. Bila ta'asurin aman Bila ta'assurin. ta'asurin Amma naba. Amma naba. amma naba anil fi'li wa huwa muta'assirun Muta'assirun. Huwa mubtada. Muta'assir sebagai khabar. Muta'assirun bil amali nahu doroban Dorban. zaidan dorban zaidan fa innahu Naibun. naibun manabun Naibun. manabun manaba idrib walaysa bimakna lita'assurihi bil amali fa innahu mansubun bil fi'li mahdufi ini banyak bihalafi daroki fa innahu wa an ka'anna naiban an azroki falaysa muta'assuron bil amili. Sudah aja Ustaz. Oke, cukup. Nah, cukup. Itu tadi disampaikan Isni mengenai kira-kira penjelasan Isni bagus. Kalau nggak bagus kita ulang. Paham. Oh, bagus Ustaz, bagus. Bagus ya kan, kata Oni saya harus mendengar jumhur. Kalau jumhur berkata ijma sudah menyatakan bagus, ya kita sepakat dengan ijma. Karena kalau al-mu'min ya Masya Allah. Ya, kita harus menyimpulkan menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan ijma. Ya, karena tidak mungkin. Kenapa ijma itu menjadi qat'i atau menjadi dalil itu? Karena sulit sekali menyatukan pikiran manusia. Apalagi orang pintar, ya. Jadi seketika kenapa ijma itu sangat direkomendasikan setelah Al-Quran dan hadis, kemudian ijma, barulah terakhir di dalam usul fikih sunni, nah itu masuk kepada kaidah atau qiyas kalau bagi Syafi'i. Kalau Syafi'i kan gini, terjadi sebuah semua aliran dalam mazhab-mazhab usul semua menyatakan Al-Quran, hadis, kemudian ijma. Tapi ba'da ijma ini mutafarriq, terjadi perbedaan-perbedaan di antara para aliran usul. Ada yang menyatakan qiyas yang hujjah, ada yang menyatakan
Fatuz Zaroi, Saduz Zaroi, dan lain sebagainya yang menjadi hujat. Atau sebagaimana kajian semalam ada Masolihul Mursalah, itu yang menjadi panduan jikalau tidak terdapat hadis. Tapi kalau ijma lebih tinggi daripada kedudukan daripada qiyas dan itu karena kenapa ya? Kalau seorang ulama berijtihad dalam suatu masalah dan semua sepakat di ulama lain tanpa ada sebuah komunikasi terlebih dahulu, maka bisa dikatakan itu mendekati kevalidan yang sangat tinggi. Tapi bukan juga berarti 100% valid gitu, enggak juga. Tapi paling enggak itu mendekati gitu. Karena disepakati seluruh ulama. Dulu ulama bagus, kompeten. Maksudnya ulama dahulu enggak diragukan. Buktinya apa? Butuh-butuh mereka banyak. Sekarang ulama sulit untuk bagaimana kita mengetahui ketingkatan kealiman seorang ulama. Nulis aja enggak pernah. Cuman jago ceramah, beda ya. Ulama dengan penceramah harus dibedakan antara orang yang jago ceramah dengan ulama. Kadang kita di Indonesia sering mengatakan ulama itu yang jago ceramah gitu. Enggak, ulama itu yang mampu, namanya ulama. Ulama berasal dari kata alim. Jamak daripada alim ya ulama, yaitu memproduksi ilmu. Berasal dari kata alimah. Mampu memproduksi ilmu, memproduksi pendapat. Kalau kita baca di kitab-kitab klasik tentang standarisasi ulama, itu harus memproduksi sebuah pendapat, ijtihad. Jadi kalau ulama tidak memproduksi kitab, juga tidak memproduksi atau paling tidak memimpin memproduksi ulama, mencetak ulama lagi, ya hasilnya ya itu belum bisa dikategorikan ulama dari standarisasi ulama-ulama klasik mengenai seorang ulama itu apa. Nah, saya kira itu dulu pembahasan kita cukup